Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Bekti Yunianti, SSIT MHKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Petomaternal, dan juga rekan-rekan kelas Punika yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini, kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelainan amnion. Kami dari kelompok 2, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Nafis Kaladuni dengan NIM 016, Ratna Gumilar dengan NIM 017, Khofidatur Ropiah dengan NIM 018, Nur Hopipah dengan NIM 019, Anggarani Maya dengan NIM 021, Hafijah Algania Imanda Firly dengan NIM 022, Salma Elisia dengan NIM 023, Sofia Nurul Fadilah dengan NIM 026, Endah Krida Purbayanti dengan NIM 027, Meliani dengan NIM 028, Indah Briliani Putri 029, Sinta Nurrohmah dengan NIM 030, Zulfatul Hikmah dengan NIM 031, Faisa Azmi Azahra dengan NIM 032, dan Engrita Kriswan Tias dengan NIM 033. Baik, hadirin yang berbahagia, saya Dinda Briliani Putri sebagai moderator yang akan membantu dan membimbing jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini, kita akan membahas tentang kelainan amnion. Oke, sebelumnya, apakah teman-teman di sini ada yang sudah mengenal dengan oligohydramnion itu apa? Penasaran? Mari kita simak pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Saudari Nafiska. Kepada Saudari Nafiska, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mbak Dinda selaku moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari oligohydramnion, yaitu suatu keadaan di mana air ketuban sangat sedikit, yakni kurang dari normal, yaitu kurang dari 500 cc. Insidensi 5-8% dari seluruh kehamilan. Mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin, perlekatan antar kulit janin dan amnion, atau janin mengalami tekanan dinding rahim. Dalam etiologi yaitu unetiologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nafiska yang sudah memaparkan dan kita menjadi tahu ya apa yang dimaksud dengan oligohydramnion itu. Selanjutnya, kita akan mengenal penyebab dari oligohydramnion yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Saudari Ratna. Kepadanya disilahkan. Saya sampaikan pada moderator. Selanjutnya penyebab gangguan plasenta, kelainan pada janin, kelainan genetik, dan IUGR. Dehidrasi, kebocoran kandung ketuban, ketuban pecah dini, persalinan lewat dari tanggal perkiraan, penyakit tertentu, diabetes, dan hipertensi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itu ya teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Ratna Gumilar bahwa sudah memaparkan penyebab dari oligohydramnion ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke topik bahasan berikutnya yang akan dilanjutkan oleh Saudari Firly. Kepadanya disilahkan. Baik, oligohydramnion dapat terjadi kapan saja,
Tetapi kondisi ini lebih sering terjadi di trimester ketiga kehamilan. Selain itu, ibu hamil yang mengandung bayi kembar juga lebih beresiko mengalami oligohidramnios. Ibu hamil yang mengalami oligohidramnios beresiko tinggi mengalami keguguran akibat cacat bawaan pada janin. Namun, jika kondisi ini terdiagnosis menjelang trimester akhir kehamilan, resiko yang lebih umum terjadi adalah kelahiran prematur. Terkadang, dokter akan merekomendasikan ibu hamil untuk mengalami oligohidramnios. Ibu hamil yang mengalami oligohidramnios untuk melahirkan dengan operasi sesar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Firly atas pemaparannya. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, juga penyebab-penyebabnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor predisposisi. Nah, apa aja sih yang menjadi faktor predisposisi dari oligohidramnion ini? Oke, kita serahkan waktu dan tepatnya kepada Saudari Nur Hopipah. Waktu dan tepat dipersilakan. Faktor predisposisi: fetal, kromosom kongenital, IUGR, kehamilan posterum, PROM, prematur rupture of membranes, misalnya KBD, plasenta, gangguan plasenta seperti solusio plasenta, transfusi antar kembar, induksi obat, indometasin dan AC inhibitor, inhibitor prostaglandin sintase, inhibitor enzim pengubah angiotensin, maternal, dehidrasi, insufisiensi uteroplasental, preeklamsia, diabetes, hipoksia kronis, hipertensi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Hopipah atas pemaparannya terkait dengan faktor predisposisi dari oligohidramnion. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda dan gejala dari oligohidramnion itu sendiri. Baik, selamat menyimak dan saya persembahkan untuk Saudari Sinta untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala oligohidramnion. Yang pertama yaitu uterus tampak lebih kecil dari usia kehamilan. Yang kedua, ibu merasa nyeri di perut pada setiap pergerakan janin. Yang ketiga, sering berakhir dengan partus prematurus. Yang keempat, bunyi jantung janin sudah terdengar mulai bulan kelima dan terdengar lebih jelas. Yang kelima, persalinan lebih lama dari biasanya. Yang keenam, sewaktu his akan sakit sekali. Yang ketujuh, bila ketuban pecah, air ketuban sedikit sekali, bahkan tidak ada keluar. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Faisa. Kepadanya disilakan. Oligohidramnion bisa menyebabkan masalah berikut ketika terjadi selama trimester ketiga. Yang pertama yaitu pertumbuhan janin terganggu. Seperti yang kita tahu, air ketuban merupakan salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan janin dalam kandungannya. Jika amnion atau air ketuban ini sedikit, maka pertumbuhan janin akan terganggu. Kemudian yang kedua ada komplikasi seperti penekanan tali pusat selama persalinan. Air ketuban juga merupakan media untuk tumbuh kembang bayi. Semakin sedikit air ketuban, maka semakin sedikit ruang yang tersisa untuk bayi untuk bergerak, sehingga dapat menekan tali pusat yang mengakibatkan kurangnya oksigen pada bayi. Kemudian yang terakhir ada lahir sesar. Kondisi oligohidramnion ini dapat meningkatkan resiko infeksi dan komplikasi persalinan lainnya, sehingga biasanya pada ibu yang mengalami oligohidramnion akan melahirkan secara sesar. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Faisa atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologis dari oligohidramnion sendiri. Nah, saya persilahkan kepada Saudari Sofi dan dilanjutkan oleh Saudari Fido untuk
memaparkan materi terkait patofisiologis. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi oligohidramnion. Oligohidramnion, bayi tidak memiliki bantalan terhadap dinding rahim, tekanan dinding rahim, gambaran wajah yang khas atau wajah Potter. Selain itu, karena ruang di dalam rahim sempit, maka anggota gerak tubuh menjadi abnormal atau mengalami kontraktur dan terpaku pada posisi abnormal. Oligohidramnion juga menyebabkan terhentinya perkembangan paru-paru hipoplastik. Sehingga pada saat lahir, paru-paru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pada kondisi normal, ginjal membentuk cairan ketuban sebagai air kemih, dan tidak adanya cairan ketuban menyebabkan gambaran yang khas dari sindroma Potter. Baik, akan saya lanjutkan. Gejala sindroma Potter berupa, yang pertama ada wajah Potter dengan ciri-ciri kedua mata terpisah jauh, terdapat lipatan epikanthus, pangkal hidung yang lebar, telinga yang rendah, dan dagu yang tertali ke belakang. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk yang kedua, tidak terbentuk air kemih. Yang ketiga, gawat pernafasan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Sophie dan Saudari Vido atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan membahas atau memaparkan yang berhubungan dengan oligohidramnion itu sendiri. Apa aja sih yang akan dipaparkan oleh Saudari Rani? Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Secara umum, oligohidramnion berhubungan dengan yang pertama ada rupture membran amnion atau rupture of amniotic membrane atau ROM. Yang kedua ada gangguan kongenital dari jaringan fungsional ginjal atau obstruktif uropati. Yang ketiga ada keadaan-keadaan yang mencegah pembentukan urin atau masuknya urin tergantung amnion. Yang keempat ada fetal urinary tract malformation seperti renal agenesis, kistik dysplasia, dan atresia uretra. Yang kelima ada reduksi kronis dari produksi urin fetus sehingga menyebabkan penurunan perfusi renal. Yang keenam ada sebagai konsekuensi dari hipoksemia yang menginduksi redistribusi kardiak output fetal. Fetus, hipoksia kronis menyebabkan aliran darah dari ginjal ke organ-organ vital lain. Yang terakhir adalah anuria dan oliguria. Terima kasih, saya kembalikan ke... Terima kasih saya ucapkan kepada Anggarani yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Oke, itu ya teman-teman terkait dengan oligohidramnion. Kita sudah mengenal apa itu oligohidramnion, penyebabnya apa, faktornya apa, tanda dan gejalanya, juga patofisiologis, dan apa aja sih yang berhubungan dengan oligohidramnion. Oke, kita beranjak ke sesi berikutnya. Kita akan membahas tentang polihidramnion. Nah, kita akan mengenal polihidramnion bersama Endah. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang polihidramnion. Tadi sudah dijelaskan tentang oligohidramnion. Saat ini saya akan menjelaskan tentang polihidramnion. Polihidramnion itu apa sih? Yaitu merupakan kondisi yang diawali oleh wanita hamil berupa berlebihnya atau penumpukannya cairan ketuban, di mana jumlah air ketuban jauh lebih banyak dari normal yang dari biasanya yaitu lebih dari normalnya itu 2000 cc, atau jika aromatic fluid index atau AFI yaitu lebih dari 20. Itu menurut USG. Baik, itu tadi dari pengertian dari polihidramnion. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Endah atas pemaparannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi penyebab polihidramnion itu sendiri yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Saudari Mary. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih saudari moderator. Saya akan menjelaskan tentang penyebab polihidramnion. Yang pertama itu ada dari ibu.
yang dimana penyebab polihidramnion utama dari ibu itu dikarenakan adalah diabetes mellitus, di mana berkontribusi hingga 25% dari kasus. Penyebab yang pasti pada diabetes ibu tampaknya pada peningkatan gradien osmotik pada aliran darah janin dari plasenta yang disebabkan oleh hiperglikemia. Yang kedua itu faktor dari janin, di mana penyebab yang berasal dari janin juga dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu gangguan neurologi pada mekanisme menelan pada janin. Itu bisa diakibatkan karena kelainan kongenital seperti pada aneuploid atau kelainan neuromuskular atau kondisi-kondisi didapat seperti infeksi virus uterus yang bermanifestasi pada sistem saraf pusat. Yang kedua yang paling umum itu karena obstruksi mekanik atau gangguan menelan dan penyerapan sistem gastrointestinal. Itu seperti atresia pada esofagus atau usus atau obstruksi pada saluran gastrointestinal oleh massa intraabdomen. Dan yang paling jarang terjadi itu adalah anemia janin yang berat. Mohon maaf, penyebab yang jarang pada polihidramnion itu adalah anemia janin yang berat dihubungkan hidrops fetalis yang biasanya disebabkan oleh isoimunisasi atau perdarahan fetal maternal. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Meliani yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan mengenal dengan faktor predisposisi apa sih yang bisa berkaitan dengan polihidramnion ini. Saya persilahkan kepada Saudari Salma. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai faktor predisposisi dari polihidramnion. Jadi, untuk faktor predisposisi untuk polihidramnion itu yang pertama ada edema umum. Kemudian ada malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi gizi yang tidak seimbang. Kemudian ada penyakit jantung, ada netritis atau peradangan pada ginjal, ada penyakit kelenjar hipofisis, kemudian ada anomali kongenital pada anak seperti anencefali, spina bifida, atresia atau struktur esofagus, hidrosefalus, dan struma blocking oesophagus. Kemudian ada simpul talif pusat. Next. Faktor predisposisi selanjutnya yaitu ada diabetes mellitus, Gemelli uniovulair atau kembar monozigot. Kemudian ada pada hidramnion biasanya plasenta lebih besar dan terasa lebih berat dari biasa, karena itu transudasi menjadi lebih banyak dan timbul hidramnion. Kemudian ada penyakit kelenjar hipofisis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Salma sudah memaparkan dan menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan gejala dari polihidramnion itu sendiri. Saya persilahkan kepada Saudari Enggrita untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk tanda dan gejala polihidramnion. Yang pertama ada pembesaran uterus, lingkar abdomen, dan tinggi fundus jauh di bawah usia kehamilan yang seharusnya. Lalu yang kedua, tekanan dinding uterus yang membuat terasa sulit atau tidak mungkin untuk auskultasi denyut jantung janin, palpasi gambaran, dan bagian-bagian janin. Lalu ada saat auskultasi terdengar getaran cairan uterus. Bila berat terdapat masalah mekanik seperti dispenia berat, edema ekstremitas bawah dan vulva, nyeri tekan pada punggung, abdomen, dan atau paha. Lalu mual dan muntah. Baik, itu pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Engrita yang sudah memaparkan materinya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang menjadi patofisiologi dari polihidramnion itu sendiri. Yang akan disampaikan oleh narasumber terakhir kita, yaitu Saudari Zulfa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Jadi, terkait dengan patofisiologi pada polihidramnion, kita ketahui bahwa polihidramnion itu sendiri memiliki dua jenis ya, ada hidramnion kronis sama hidramnion akut. Untuk patofisiologis pada hidramnion kronis itu yaitu banyaknya dijumpai pertambahan air ketuban bertambah secara perlahan-lahan dalam beberapa minggu atau bulan, dan biasanya terjadi pada kehamilan yang lebih lanjut. Kemudian untuk yang patofisiologi pada hidramnion akut, itu terjadi penambahan air ketuban yang sangat tiba-tiba dan cepat dalam waktu beberapa hari saja. Nah, biasanya ini terdapat pada kehamilan yang lebih muda, yaitu pada bulan ke-5 dan bulan ke-6. Komposisi dari air ketuban pada hidramnion itu menurut penyelidikan serupa dengan air ketuban yang normal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zulfa atas pemaparan materinya. Baiklah, di sini sudah ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk dalam membuat tugas PPT kelainan amnion. Kesimpulannya bahwa cairan amnion adalah cairan yang memiliki peranan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan janin. Kekurangan ataupun kelebihan cairan amnion juga memiliki dampak yang serius. Baiklah rekan-rekan, itu yang dapat kelompok 2 sampaikan mengenai polihidramnion dan oligohidramnion. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.